Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 12 Farmasi Industri? Tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan Ibu, karena kita di kelas 2 pun sudah ketemu. Bahkan gak hanya dibilang sudah ketemu, tapi sering sekali ketemu ya. Karena untuk semua mapel produktif di kelas 11 kemarin Ibu semua yang pegang. Nah, untuk kelas 12 kali ini kita hanya bertemu dalam satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran TPSO atau Teknologi Pembuatan Sediaan Obat. Nah, untuk kelas 12 kali ini kita mempelajari untuk sediaan-sediaan yang berbentuk cair dan juga sediaan steril. Kalau untuk kelas 11 kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana sih cara pembuatan sediaan yang padat dan juga semi padat. Tekniknya seperti apa, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja, alat-alat yang digunakan baik dalam proses evaluasi maupun dalam proses produksi. Itu semuanya sudah kita dapatkan di kelas 11. Nah, sekarang untuk kelas 12 kali ini kita hanya tinggal melanjutkan saja. Secara materi masih sama persis seperti kelas 11. Tekniknya nanti seperti apa, cuman yang membedakan di sini bentuk sediaannya saja. Kelas 11 bentuk sediaan padat, sediaan semi padat. Nah, kelas 12 kali ini kita belajarnya untuk sediaan cair dan juga sediaan steril. Kira-kira perbedaannya di mana? Terus nanti tekniknya seperti apa? Namanya saja teknologi. Jadi dalam pembuatan sediaan obat, baik itu sediaan steril, baik itu sediaan cair, padat, semi padat, semua pasti ada tekniknya. Nanti ada 3 materi yang bakalan kita bahas selama 1 semester ini, yaitu yang pertama mengenai bahan-bahannya, bahan bakunya itu seperti apa. Namanya teknologi pembuatan sediaan obat, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk membuat sediaan, apalagi namanya sediaan obat. Obat itu pasti nanti bakalan dikonsumsi sama pasien. Otomatis kita harus memperhatikan teknik yang benar seperti apa. Oh, jika ada bahan A, berarti dia harus diapakan. Oh, jika ada bahan B, karakteristiknya seperti ini, berarti dia harus diapakan. Itu semua bakalan kita pelajari untuk yang materi bahan baku formulasi. Untuk yang alat-alat yang diperlukan, baik untuk nanti evaluasi, baik untuk nanti formulasi, secara umum hampir sama seperti yang kelas 11 lalu. Hanya saja nanti perbedaannya di sediaan cair, alatnya lebih simple, tidak sebanyak yang pas sediaan solid. Terus evaluasi sediaan, tidak menutup kemungkinan, namanya kita farmasi industri. Setelah kita memproduksi suatu sediaan, pasti otomatis harus kita evaluasi. Tujuannya itu apa? 1, memastikan mutunya baik enggak. Pada saat sediaan ini sampai ke pasien, keamanannya bisa terjaga enggak, efektif atau tidak, seperti itu kan. Jadi satu kesatuan semua ini, dari mulai bahan baku, alat, dan juga evaluasi bakalan kita bahas bareng-bareng selama 1 semester ini. Nah, untuk sediaan steril itu sendiri nanti ada pembahasan tersendiri, akan kita bahas di semester 2. Jadi untuk kelas 12 farmasi industri semester 1 ini kita mempelajari terlebih dahulu sediaan cair. Sediaan cair itu seperti apa, jenisnya apa saja, bentuknya bagaimana, cara penggunaannya seperti apa. Nah, pengen tahu? Nah, setelah ini akan Ibu kasih tahu sedikit gambaran mengenai sediaan cair. Nah, jadi ini sedikit materi mengenai sediaan farmasi liquid atau sediaan farmasi cair ya. Kira-kira sediaan farmasi cair itu contohnya seperti apa, jenisnya apa saja. Ini hanya sedikit materi saja. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, kira-kira namanya sediaan cair atau sediaan liquid itu bagaimana sih? Sediaan liquid jelas dia wujudnya cair.
dalam sediaan cair tersebut dia juga pasti mengandung zat aktif, baik satu zat aktif maupun dua zat aktif yang sama-sama memiliki khasiat tertentu ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok ada formulasi sediaan cair? Tujuannya itu buat apa? Tujuannya yang pasti itu pertama, pasien itu tidak hanya orang dewasa, tidak hanya pasien itu semuanya bisa menelan sediaan tablet. Ada kalanya pasien tidak bisa menelan sediaan tablet. Jadi tugasnya seorang farmasi, dia memang harus memformulasikan sediaan lain selain sediaan tablet yang cocok dikonsumsi untuk anak-anak maupun lanjut usia. Salah satunya formulasi sediaan cair atau sediaan liquid. Bentuk-bentuk sediaan liquid itu apa saja? Yang pertama ada yang dinamakan larutan. Larutan pun dia sudah digolongkan lagi. Ada yang disebut dengan sirup, ada yang disebut dengan eliksir. Sirup dan eliksir dia masuk ke dalam penggolongan larutan oral. Karena keduanya ini dia cara penggunaannya langsung dikonsumsi oleh manusia, dimasukkan ke dalam mulut melewati semua organ saluran pencernaan ya. Jadi dinamakan larutan oral. Ada yang dinamakan jenisnya sirup, ada yang dinamakan jenisnya eliksir. Perbedaannya di mana? Kalau sirup dia tanpa kandungan alkohol atau etanol, contohnya ada OBH kombi. Sedangkan kalau eliksir dia mengandung etanol atau mengandung alkohol. Contohnya ada yang dinamakan batugin atau bisolvon ekstra nih, sesuai yang digambar. Kemudian ada juga dia yang dinamakan larutan topikal. Dia sama-sama larutan, sama-sama sediaan cair, cuman namanya berbeda. Tadi namanya oral, sekarang topikal. Yang dinamakan topikal berarti dia penggunaannya bukan dimasukkan ke dalam mulut, tapi dia dioleskan ke bagian kulit. Beda lagi dengan sediaan semisolid. Kalau semisolid dia lebih kental teksturnya, tapi kalau yang sediaan larutan topikal dia lebih encer. Contohnya nih, ada yang seperti ini. Ini bisa digunakan untuk mengobati panu, kutu air, bentuknya cair. Ada lagi berdasarkan sistem pelarut, ada yang disebut dengan tinktur. Ya, jadi tinktur itu bentuknya seperti ini. Nah, ini tinktur hasil praktikum ya. Hasil praktikumnya dari SMK Mitra Karya Mandiri. Tinktur itu bisa digunakan sebagai aroma pada saat nanti kalian mau membuat minyak urut ya. Nanti bisa ditambahkan tinktur sebagai aroma, tinktur jeruk, terus tinktur daun jambu biji, bisa sebagai tambahan aroma pada saat pembuatan sediaan yang lain. Ada juga yang dinamakan suspensi. Bedanya suspensi dengan larutan atau sirup itu dari segi kekentalannya. Dia sama-sama sediaan cair, akan tetapi suspensi di sini dia lebih kental. Contohnya kayak milanta. Milanta dia cair tapi agak kental. Ada lagi polisilen, mesti nggak asing kan dengan nama-nama itu. Nah, contoh suspensi lain itu seperti ini nih. Dia teksturnya lebih kental daripada sirup biasa. Pengertiannya itu sendiri ada suspensi itu sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut. Ada keterangan partikel padat tidak larut. Nah, untuk melarutkannya tuh harus bagaimana? Berarti harus butuh yang namanya suspending agent.
nanti cara penggunaannya seperti apa, formulasinya bagaimana, dalam membuat sediaan suspensi bagaimana, membuat sirup bagaimana, itu ada tekniknya sendiri-sendiri. Dan semuanya pun pasti ada perhitungan dosisnya. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan emulsi. Emulsi sama, dia sediaan cair. Bentuknya juga sama, dia lumayan kental. Perbedaannya dengan suspensi, kalau emulsi di sini dia ada tipe minyak dalam air dan air dalam minyak. Contohnya Scott emulsion. Scott emulsion dia tergolong emulsi karena dia ada minyak ikannya. Tapi kalau suspensi dia tidak ada minyak ikannya, walaupun keduanya sama-sama kental. Tadi sedikit gambaran materi mengenai sediaan cair. Sebenarnya materinya masih lebih banyak lagi, masih banyak yang perlu kita bahas tentang karakteristik tiap bahannya. Perhitungan dosisnya juga dia beda-beda. Formula nanti disesuaikan sama umur pasien. Kita mau membuat suspensi, kita mau membuat larutan, kita mau membuat sirup, mau membuat emulsi. Sesuaikan sama usia pasiennya itu berapa tahun. Nanti ada perhitungan konversi dosis di situ. Nah, maka dari itu silahkan mulai dari sekarang bisa dibaca-baca dulu referensi, bisa dari Google, dari internet, kalian bisa searching. Kalau penasaran silahkan dicari sebanyak-banyaknya informasi perbedaan dari setiap sediaan cair yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ada yang dinamakan larutan, sirup, eliksir, emulsi, suspensi. Itu letak perbedaannya ada di mana. Untuk penilaian sendiri, Ibu menggunakan nilai dari keaktifan kalian. Karena ini metodenya secara online, jadi memang Ibu bakalan melihat keaktifan kalian pun dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Untuk pertemuan pertama kali ini, silahkan ada satu kuis yang bakalan Ibu sampaikan di pertemuan pertama. Kuisnya yaitu silahkan mencari perbedaan dari tiap sediaan cair yang tadi Ibu sebutkan. Ada larutan, sirup, eliksir, emulsi, suspensi. Perbedaannya terletak di mana? Kemudian kira-kira kelebihan dan kekurangan masing-masing sediaan cair itu apa saja? Silakan itu bisa ditulis di kolom komentar dengan format nama dan nomor absen. Nama, nomor absen, sertakan jawaban kalian. Ada dua kuis, yang pertama kelebihan dan kekurangan, dan yang kedua perbedaan dari masing-masing jenis sediaan cair tadi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus kejar cita-cita kalian, selalu jaga kesehatan.